Ya, karena gini ya, 3,5 tahun yang pertama ini ada 4 kuda yang akan muncul. Saya sedikit singgung aja. Yang pertama kuda putih, Saudara bisa buka di Revelation atau Wahyu pasal yang ke-6. Yang kedua adalah kuda merah, yang ketiga adalah kuda hitam, dan yang keempat adalah kuda uh, belang, ya kuda belang, pale belang. Nah kuda putih ini adalah representasi dari pengajaran sesat, ya pengajaran sesat yang merambah ke seluruh dunia. Jadi saudara bisa rasakan sendirilah, ya. Kemudian yang kedua adalah perang, ya. Hari ini perangnya super dahsyat, ya. Dan yang ketiga adalah kuda hitam. Kuda hitam dia pegang timbangan, ya, berarti soal ekonomi. Dan jelas dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Jadi harga sedikit makanan itu sama seperti 1 hari kerja, dan itu tidak cukup untuk bisa bikin kenyang. Bayangin, saudara. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah kuda abu-abu, wabah. Ya, wabah kita juga sudah merasakan. Nah, tujuan dari semua itu ternyata agenda yang telah dicetuskan oleh, yaitu dia, ya, yang di belakang ini semua, yang saya pernah sharekan, yaitu di monumen yang di Gregoria, ya, di taman itu. Nah, jadi di dalam monumen itu dikatakan bahwa jumlah ideal penduduk manusia itu hanya 500 juta. Sekarang, ini dalam bahasa Indonesia ya, sekarang ada sekitar antara 7 sampai 8 miliar. Ya, jadi itu harus dikempesi, disering, ya, sampai 500 juta. Ya, sampai 500 juta. Nah, untuk ngempesinya gimana? Kasih wabah, kempes kan ya. Tapi nggak efisien, Mas Yan. Kalau gitu pakai perang. Kalau perang pakai senjata yang konvensional, yang cuma bom-bom lokal, ya yang mati ya cuma sedikit. Ya bagaimana caranya bisa nurunin dari 7 sampai 8 miliar jadi 500 juta? Ya pakai yang namanya onde-onde nuklir. Itu lebih cepat, Saudara. Ya kan? Begitu itu keluar, yang jelas pasti, ya, inflasi hebat pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, mumpung belum itu terjadi di daerah-daerah yang tidak kena konflik, ya saudara punya hikmat. Bagaimana caranya? Ya saudara caranya ya apa yang harus saudara siapkan kalau sampai inflasi itu naik, ya mumpung belum terjadi secara ekstrim, ya, saudara bisa menyiapkan yang harus perlu disiapkan. Begitu. Tapi ingat, cara nyiapkannya juga saudara harus siapkan yang bahan-bahan yang tidak cepat basi, saudara. Ya, jangan saudara nyiapin apa itu namanya dawet begitu, jangan saudara ya, atau Atau lemper lontong, gitu. Ya dalam berapa hari ya sudah basi ya, saudara. rendang. Saudara siapkan sesuatu yang paling tidak punya jangka waktu itu 3 sampai 4 tahun, saudara. Ingat, itu aja. Ya kan, karena kalau sudah masuk pola, ya sudah kita bisa memastikan kapan kira-kira pengangkatan. Selesai, itu ceritanya. Tapi saya tahu nggak gampang. Ya nggak gampang, saya tahu. Tapi ya mau mau nggak mau kalau Bapak Yahweh yang suruh, ya saudara harus mengikutinya. Ini adalah bagian dari ketaatan. Begitu. Iya, jadi 2030 itu bisa juga dipercepat ya, Pak Yosep ya? 2030 ada kedatangan Yesua Masiah. Kita patokannya jangan 2030. Kita lebih baik patokannya 2026. Ya, tapi bisa dipercepat itu ya. Jadi enggak Ya, kan bisa kan jadi. kan Bisa Tuhan jadi. bilang, tidak semua orang tidak ada yang tahu ya, malaikat pun tidak tahu. Ya, Jadi ini kan hanya prediksi ya, Pak Roy ya? ya. Ini Ya hanya bisa prediksi. jadi. Bisa jadi. Ya kan? Tetapi kalau melihat pola, ya ya biasanya nggak jauh nggak jauh dari situ. Mhm, bisa juga, Begitu. enggak jauh. Ya, bisa juga jauh. Iya. Jadi yang dipersiapkan ini yang, yang teman-teman mau tahu nih, Pak, yang sekarang mereka mau tahu adalah apa yang dipersiapkan, Pak? Coba tolong dijelasin dulu nih, Pak. Ya, yang jelas Karena untuk kita kita kan harus dipersiap. bersiap semua ya.
harus Ya, bersiap ya. yang saudara jelas harus persiapkan yang adalah kebutuhan yang sehari-hari yang dapat mensuplai hidup seandainya terjadi kegoncangan yang sangat hebat, ya sangat hebat. Ini nuklir belum turun, itu saja dengan dunia ini sudah bingung karena port atau apa itu port ya, pelabuhan, Pelabuhan. ya pelabuhan yang di Ukraine itu di stop sama Rusia Wow. untuk gandum itu tidak bisa dikeluarkan karena mereka itu penghasil gandum terbesar, salah satu terbesar di dunia, dan Wow. juga penghasil minyak bunga matahari, ya itu terbesar, salah satu terbesar juga Ukraine. Ya itu di stop. Ini belum nuklir ini saudara. Ya itu pun sudah memberikan gelombang yang ekonomi yang akan meningkat. Ya. Nah jadi saudara coba pikirkan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari ya, yaitu mulai makanan dan kemudian minuman, air ya, dan juga ingat ya, cara penyimpanannya saudara juga harus berhati-hati, jangan sampai apa itu namanya cepat busuk dan juga termakan oleh roden. Apa itu roden? Uh, Bakteri. Seperti itulah. ya, termasuk tikus dan sebagainya. Tikus, ya. Ya, saudara harus betul-betul punya wisdom bagaimana cara Bro, menampungnya. Ya, jadi saya rasa itu persiapannya. coba tolong diperinci lagi Pak, karena mereka nih mau tahu bener-bener nih. Diperinci lagi, seperti contohnya Bapak kan ajarin saya ini ya, harus beli apa gitu, beli untuk persiapannya harus beli apa, di-press ya, di vacuum terus, Iya, saya nggak ditaruh tahu apa apakah gitu. ini ada di Indonesia atau tidak. Ada, Oh ya, kalau Indonesia ada tuh di Indonesia, saudara kita pakai ini global ya, enggak iya barangnya maksud ekonomi saya. Ada ada, ya? Iya, Indonesia kalau ada gitu ada. saudara bisa pakai yang namanya Mylar bag. Mungkin bisa dikeluarkan. Ya, di Mylar bag ini saudara pakai vacuum. Jadi contohnya saya kasih yang paling gampang ya, misalnya makanan kering itu saudara masukkan di sana, ya saudara eh, taruh yang namanya silika gel, ya silika gel ditaruh di sana, di dalamnya kemudian di vacuum. Nah itu akan cukup memberikan daya tahan yang cukup lama untuk persediaan yang saudara butuhkan. Ya, dan juga cara nyimpennya jangan kena matahari, ya. Jadi taruh di satu tempat plastik yang tertutup dengan rapat yang cukup kuat begitu ya, sehingga tikus tidak bisa masuk ya, tidak bisa mengerikiti begitu, dan juga suhu udaranya itu terjaga ya. Jadi daya tahannya bisa lama. Ya, jadi untuk makanan-makanan kering, saudara bisa pakai Mylar bag di vakum, ya, jadi udara dikeluarin, kemudian dikasih yang namanya silika gel. Nah, untuk beras, ya, saudara bisa pakai Mylar bag itu juga, tapi dengan menggunakan bukan silika gel, tapi oxygen absorber namanya, penyerap oksigen. Itu sudah masukin satu di situ, kemudian di vakum. Itu caranya begitu. Ya, ada beberapa jenis makanan yang nggak usah digituin, ya, nggak usah divakum segala. Contohnya gula. Gula itu nggak expired, saudara. Cuman masalahnya kadang-kadang keras begitu aja, mengeras, mengkristal. Itu gula. Gula itu nggak ada expiration date. Kemudian honey. Honey itu apa ya? Madu. Ya, madu itu juga tahan lama. Ya, kemudian garam. Ya, garam itu juga nggak perlu di package seperti itu, biarkan saja, cuman memang kadang-kadang mengkristal. Jadi kita harus
persiapkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Itu untuk supaya bisa bertahan begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan air, Pak, ya? Ya, dengan air, kalau Indonesia banyak air, nggak ada masalah. Ya, cuman kayak di daerah kita ini lebih Mereka kering, bermasalah juga, Pak. Mereka bermasalah juga karena kalau bermasalah memang juga ya. iya, karena mereka akhirnya kalau mereka punya pompa air yang manual tuh yang gini tuh, itu nggak ada masalah biasanya tuh di kampung-kampung bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan kalau mereka men-stop ya, air itu, mereka juga bermasalah itu. Ya, sebetulnya ada solusi dan memang saya harus berkata itu satu hal yang tidak murah juga dan terbatas penyediaannya sekarang dari satu teknologi yang dikeluarkan oleh Israel, yaitu ada satu alat ya kayak seperti dispensernya air dingin, air panas begitu ya, tetapi dengan cara mereka ambil air itu dari udara. Jadi mereka ada alatnya, mereka sedot udara dan kemudian itu mereka masuk dalam beberapa saringan dan akan keluar menjadi air yang layak untuk diminum. Ya, teknologi ini sudah ada, tapi kelihatannya yang saya lihat persediaannya terbatas, saudara. Tapi kalau bisa mendapatkannya, ya akan jauh lebih baik. Ya, akan jauh lebih baik. Saudara bisa coba. Namanya apa, Pak? Namanya Karena ada yang bisa beli ya kan, teman-teman ya, yang bisa beli, kalau nggak bisa ya berusaha punya pompa air yang manual yang zaman dulu tuh, teman-teman bisa. Karena di sini semuanya tuh harus pakai izin teman-teman ya, untuk drilling gitu. ya, Mungkin kalau di Indonesia kan nggak pakai izin ya, jadi tinggal bolongin aja tuh, suruh orang ya, bikin pipa ke bawah, bikin pompa yang seperti ini, yang penting ada air. oh ini dia namanya. Ya, namanya itu adalah atmospheric water generator. Namanya. Oke. Atmospheric. Atmospheric Atmosfer ya. atmospheric water generator. Energen sebentar. Coba di spellingin, Pak. ATMOSPHERIC. RIC. C. Oke. Water Oke. generator. Water generator. Oke. Ya. Ya ini teman-temannya. Sebentar saya lihat yang. Tapi ini harganya nggak terlalu mahal kok, di sini 100, 200 gitu, Pak. Jangan salah, mungkin itu beda dengan ozon dan macam-macam. Hati-hati, jangan salah. Ada yang 1000-an ya? Di atas itu semua. Seperti inilah teman-teman ya, kira-kira ya. Seperti ini. Coba nanti cari aja di Google.
Tulisannya gini. Mana? Bukan Ya, ya? ya itu Ini sebelah kan kanan tuh, atas kanan, sebelah kanan atas. yang ini, Bukan, kanan yang kanan. sini. Ya itu. Oh Ya, ini, oke nanti aku sebentar ya. Aku share. Oh udah ya, udah. Oh ini ya, ini teman-teman. Harganya sekitar 1.700 ya. Oh nggak ada bukan. harganya itu. Oh Kosong nggak ada barangnya, harganya. nggak ada Kenapa nggak harga. ada harganya? Out of stock, Oh udah out of nggak stock, ada lagi. nggak ada lagi. Jadi nggak bisa dibeli ya? Ya kita nggak tahu, nunggu perusahaannya berapa lagi stoknya yang keluar. Oh, ini Ada bisa memproduksi 4 galon ya, sekitar 8 15. Oh, 8 galon. storage. Hmm, gitu teman-teman ya. Kita udah kasih di sini semuanya ya, untuk masa-masa sulit ya, bukan saja di JNS ini kita kasih, jalan keluar, kita kasih semuanya firman Tuhan ya. Semuanya teman-teman belajar di sini. Kita bukan belajar yang sembarangan-sembarangan di sini. Kita harus prepare semuanya, prepare hati, prepare soul ya. Jiwa kita prepare. Keadaan sekarang kita harus makan, kita juga harus prepare. Semuanya harus di-prepare teman-teman. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Ya. Terutama bagi kita-kita yang udah berkeluarga ya. Nanti tiba-tiba ada sesuatu kita udah prepare gitu. Kita udah nggak kaget lagi. Nggak seperti di Shanghai, China ya, itu waduh serem sekali. Mereka tidak prepare karena mereka jauh dari Tuhan kebanyakan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, saya dengar full lockdown ya di sana ya. Iya, lockdown begitu mereka kelaparan, mereka bunuh diri Pak, banyak. Wah, tuh Terjun dari apartemen tuh karena nggak makan. Gitu. mengerikan. Ya, Ndi Bu Ana oke. Mondi. Halo Bu Ana. Iya, untuk sementara Bapak dulu menjelaskan ini. Let's study pertanyaannya, Pak. Iya, mengenai pembinasa keji di tempat kudus. Ya, yang saya jelaskan itu kan tadi ada 2. Jadi mengenai seseorang yang melakukan revolt atau pemberontakan terhadap Romawi saat beberapa tahun sebelum puncaknya ada di tahun 70. Ya, itu sudah diketahui dan itu sudah menjadi sejarah. Dan banyak orang Mesianik yang percaya Yeshua HaMasyiah saat itu, mereka lari keluar dari Yerusalem dan semuanya selamat. Nah, sedangkan nanti ayat ini akan berulang kembali, ya, karena prophecy is a pattern. Jadi nubuat itu sebuah pola, ya, dan ini akan terulang lagi saat pembangunan bait suci yang akan berdiri di dalam zaman akhir ini, ya. Ini bait suci berdiri ini untuk penggenapan daripada firman-firman Yahweh mengenai pembinasa keji. Ya, jadi anti Hamasyah maksudnya begitu. Nah, poinnya begini, memang hari-hari ini karena sudah mendekati itu semua, maka kita sudah bisa merasakan kandidat-kandidatnya, tetapi kita tidak menentukan. Ya, mengapa? Karena jelas dikatakan bahwa kita akan diangkat terlebih dahulu. Itu yang dijelaskan oleh Rabi Saul, Rasul Paulus. Kita akan terangkat terlebih dahulu dan kemudian barulah anti Hamasyah ini menyatakan diri siapa dia yang sebenarnya. Nah, sekarang ini kita hanya bisa meraba saja kira-kira siapa begitu. Ya, jadi kita tidak menentukan. Memang um, ada percakapan orang ini, orang itu ya boleh-boleh saja, saudara ya. Dan memang tanda-tandanya itu sudah mulai mirip-mirip, saudara ya, mengarah kepada istilahnya itu kode-kodenya itu sudah bermunculan dari arti namanya juga ya,
dan kemudian tindakan-tindakannya dan background-nya, keuangannya, bisnisnya dan sebagainya, itu sudah kita bisa meraba dengan lebih detail lagi gitu. Tapi untuk menentukan jangan ya, karena nanti apa itu namanya, bisa terjadi kesalahan dan kita tidak mau masuk di situ, karena firman juga menjelaskan bahwa setelah kita diangkat barulah yang sesungguhnya itu muncul. Begitu. Ya. Saya kalau sampai saudara mendengar ada beberapa inisial ya memang kandidatnya begitu ya. Itu aja. Ada beberapa nubuatan tentang yang berada di Vatikan, Pak Yosef Roy. Iya. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mendapat ayat-ayatnya, saya lupa nih ayat-ayatnya di mana, bahwa dikasih kode-kode bahwa ada kerajaan yang di daerah Italia itu bergabung menjadi satu, terus juga dia berubah warna merah gitu ya, kalau nggak salah. Nah, ini saya mau tanyakan, ini kandidatnya memang ada juga di situ, atau dia juga ikut berperan bagi agama Babel yang menguasai dunia ini? Atau bagaimana menurut pandangan Pak Pastor Yosef Roy? Iya, thank you Pastor Yosef Aditya. Jadi yang saya perhatikan di sini itu mereka bergerak itu sudah di dalam satu organisasi yang sangat rapi sekali. Ya, sangat rapi. Dan mereka connect satu sama lain. Rapi sekali. Ya. Kalau tidak mereka akan terekspos. Nah, kalau terekspos nanti mereka akan dilawan oleh rakyat dunia ini gitu, ya. Jadi caranya mereka terselubung, rapi, jadi mereka tidak terdeteksi, tapi mereka agendanya jalan terus begitu. Ya, agendanya jalan terus. Nah, memang sementara ini yang saya lihat itu kandidat-kandidatnya itu sudah mulai bermunculan lebih kuat lagi gitu. Ya. Baik dari segi teknologi, baik dari segi pemerintahan, ya kan? Dan juga baik dari segi agama tunggal, begitu, ya. Tapi memang kesulitannya buat kita ini, kita tidak punya akses yang ke dalam mereka, itu sulit, gitu, sangat sulit, karena mereka betul-betul kontrol untuk supaya tidak diketahui, gitu. Jadi kita hanya bisa meraba gitu ya, tapi kita tidak bisa menentukan siapakah ini. Memang pergerakan kayak penyatuan agama secara global ini sudah tambah kencang lagi kalau dibanding dengan yang saya pernah ikutin sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, hari-hari ini udah lebih kencang sekali begitu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa menjawab secara spesifik apakah dari pihak yang ada di daerah sekitar Eropa sana yang tadi sudah disebutkan, ya, tetapi memang mereka itu satu organisasi yang rapi dan kita hanya bisa meraba kandidat-kandidatnya begitu. Ya mungkin ini yang saya bisa sampaikan gitu ya. Dan nanti kan kita juga setelah terangkat baru kita bisa nengok ke bawah sedikit gitu ya, lihat oh siapa yang jadi. Tapi ya sudah, kita hidup dengan nyaman bersama dengan Bapak Yahweh. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini ada haleluya. Kalau mau masuk silahkan. Atau Pak Yosef Aditya ada sedikit pertanyaan lagi, silahkan. Kalau mau tanya, welcome Pak. Shalom. Ini Pak. Sorry, saya kurang jelas di sini. Gimana Pak Aditya? Halo Pak Roy. Ya sorry, tadi sinyal agak sedikit terganggu. Iya, signalnya putus nih.
Cukup Ya, jelas suara saya, Pak? ya sekarang Cukup jelas, suara sekarang saya? jelas. Ya, sekarang jelas. Sekarang jelas. Sekarang jelas. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin Pak Roy bisa melihat di dalam kitab Gilyahna pasal 17, Roy. Wahyu pasal 17. Nah, di Wahyu situ memang 17. ini menurut saya sih bukan kandidat lagi, Pak. Jadi ini sudah benar-benar tertulis bahwa Wahyu 17 ya. yang berasal dari Waduh, semakin malam Iya. semakin ini ya. Ayat berapa, Pak? Pastor Yosef ya? Semakin seru. satu pasal, Pak Pastor. Oh, satu pasal. Ayat 1 sampai 18. Ya. Oke. Jadi ini menurut saya bukan kandidat lagi, Pak, karena ini jelas sekali tertulis di sana sebagai Babel, sebagai perzinahan dan pelacur rohani, pelacur besar. Iya. Terus juga ada kain ungu, kain merah di sana. Nah, jadi saya mau tahu aja ini perannya si Roma ini, si agama Babel ini untuk masa Ania itu sebagai nabi palsu atau sebagai pembinasa keji? Itu yang saya mau tanya menurut Pastor Roy. Bagaimana? Iya, kalau menurut saya mengenai yang penyatuan agama ini itu berarti mereka adalah pendukung yang dijelaskan di Wahyu 13. Ya, Wahyu 13. Ya, Wahyu 13 mulai ayat yang ke-11 itu. Saya rasa perannya ada di sini, yaitu mereka akan bergerak untuk supaya membuat semua orang itu sujud menyembah kepada binatang yang pertama, begitu. Yaitu Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah. Ya, garis bawahi kata menyembah binatang yang pertama. Jadi dengan pergerakan persatuan, disatukannya agama seluruh dunia ini, itu dengan satu tujuan untuk mereka sujud, taat, menyembah kepada binatang yang pertama itu. Jadi mereka ini kerjasama semuanya. Itu. Binatang yang pertama boleh dijelaskan, Pak? Mohon maaf. Ya, kalau menurut saya binatang yang pertama ini, ya, kalau menurut saya binatang yang pertama ini adalah yang dijelaskan oleh Rabi Saul. Ya, Rabi Saul ini bilang, sebentar ya, saya cari sebentar ya. Mau? Rabi Saul dia berkata bahwa sebentar ya, saya carikan ayatnya ya, bentar. Di 1 Tesalonika atau di Efesus? Ya, iya, Tesalonika. Ini dikatakan bahwa apa itu namanya? Yang menahannya itu kita diangkat terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ya, itu di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke iya. Iya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. 6, 7, iya betul. 6, 7, 8. Ya ini dia, ini binatang yang pertama. Ya. Gitu. Tapi ingat bahwa mereka juga bergerak di dalam secara skop global.
karena ini global. Iya. Begitu ya. Jadi bukan lokal tapi global, seluruh dunia. Karena itu mereka menyatukan satu penyembahan agama, begitu. Satu sistem gitu. Dan ini yang dipromotori oleh si agama Babel itu ya. Iya, jadi mereka kerjasama semua. Untuk Itu kan yang satu agama. ya, satu roh gitu. Rohnya dari roh-roh yang jatuh itu, pembawa terang yang jatuh. Jadi mereka agendanya pasti sama gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka harus mempersiapkan ini untuk peperangan besar di Armageddon itu. Wah, iya. Berarti peran si Wahyu 17 ini juga cukup besar ya. Si agama Babel ini luar biasa sekali, ini menyesatkan manusia, terus juga dia berzina secara rohani. Ya, kalau yang saya lihat di Wahyu 17 ini ya, kalau yang saya tangkap loh ya. Karena saya dengar Iya, Pak. Iya. Jadi kalau saya perhatikan ya, selama saya belajar Wahyu ya. Wahyu 17 dan Wahyu 18. Iya. Ya, Wahyu 17. Ini yang saya dapat ya. Mungkin teman-teman dapat yang lain ya, itu akan melengkapi ya. Tapi ini yang saya dapat dari pembelajaran saya selama ini, Wahyu 17 dan 18. Ini adalah sistem Babel. Jadi sistem Babel ini mencakup skop yang global, yaitu yang ada di sekarang ini, yang sedang kita jalani ini. Sistem ini adalah sistem Babel, termasuk perekonomian sekarang ini sistem Babel. Nah, sistem Babel ini sebelum maksud saya begini. Jadi sistem Babel ini harus hancur dulu, baru sistem anti Hamasya itu muncul. Tetapi sistem anti Hamasya itu fondasinya tidak bisa lepas dari sistem Babel. Ngerti maksudnya? Jadi sistem Babel ini adalah forerunner-nya gitu loh. Jadi pendahulunya untuk sistem Babel itu sistem anti Hamasya itu muncul. Tetapi sistem ini harus hancur. Ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Wahyu 17 ayat 18, ya dikatakan bahwa dan wanita itu yang telah engkau lihat adalah kota besar yang mempunyai pemerintahan atas raja-raja di bumi. Jadi ini sebuah sistem global yang ada di kita sekarang, ya. Jadi ini sistem perdagangan. Kalau kita mau lihat dari sudut perdagangan dan pemerintahan, inilah dia gitu. Nah, yang satu lagi yang menguatkan kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah sistem Babel, itu kalau dilihat dari Wahyu 18, ini berhubungan ya, 17 dan 18. Ya. Dikatakan ayat yang ke-3, ya. Ayat 3, karena semua bangsa telah minum, saya ambil dari LAI saja. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya kan? Bahkan juga di ayat yang bawah itu dijelaskan ya, satu list atau satu apa itu namanya, perikop ya, mulai ayat yang ke-11. Coba kita baca ya. Jadi Wahyu 18 ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu apa? Ya ini barang-barangnya. Dan barang-barang ini adalah barang-barang komoditi yang ada di stock market sekarang, yang ada di dunia sekarang. Yaitu apa? Barang-barang dagangan dari emas, dari perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, berbagai jenis dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, pualam, kayu manis, rempah-rempah, dan seterusnya.
ya, bahkan mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, makanan-makanan, gandum, lembu sapi, domba, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan ini list yang ada di stock market sekarang. Ya kan? Kan mereka mainnya nih semua nih. Main komoditi-komoditi seperti ini, begitu. Ya. Memang tidak selengkap yang sekarang. Ya, tapi ini adalah contohnya. Jadi Wahyu 17 dan 18 ini bercerita tentang sistem Babel. Nah, ini kalau tetap berkuasa, misalnya contohnya dolar akan terus berkuasa, maka sistem controlling ini nggak bisa direalisasi. Caranya bagaimana? Jadi dominasi yang sekarang keuangan ini harus porak-poranda dulu semua, baru nanti anti Hamasyah menyatakan ini loh sistem yang baru, yaitu controlling. Itu. Tapi nanti itu keluarnya pada saat kita telah diangkat ke Samayim, ya kan? Nah, tapi dengan harus diingat begini, pada saat anti Hamasyah mengeluarkan sistem yang baru ini, itu harus dimulai dengan pembentukan yang sudah dilakukan di sistem Babel. Misalnya apa? Misalnya dengan sistem apa itu namanya teknologi kode dan sebagainya, ya. Jadi setiap orang harus dikasih kode-kode, kemudian dikasih namanya ID, special ID, kemudian face recognition, semua sistem harus sudah ada begitu. Tetapi bedanya adalah sistem controlling ini akan jauh lebih mencekam gitu, mencengkram gitu ya, untuk dilakukan pada saat setelah mempelai Yeshua Mashiach naik ke surga, dan mereka akan pakai alat ini semua untuk zaman 3,5 tahun yang kedua. Itu yang saya bisa lihat dari Wahyu 17 dan 18. Gitu. Kalau teman-teman mau kasih masukan yang lain, silakan, welcome. Baik, terima kasih Pak Pastor Roy. Nah, melanjutkan tentang si Babel ini, Pak Roy. Ya. Jadi memang sekarang, dulu nih kita sering banget pada saat pendeta-pendeta akhir zaman, saya dulu pernah mendengar Pak Yuda Mailool itu juga ahlinya akhir zaman itu Pak. Dulu saya waktu mendengar khotbahnya beliau bahwa calon-calonnya nih memang berasal dari si Babel ini. Nah, dari situ juga banyak sekali perjinahan rohani. Kan sekarang baru kebongkar semua kan, pastor-pastor di sana ternyata ada pedofil lah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengganti masa dan waktu, mengganti hukum dan waktu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel juga. Ya mereka juga yang menggantikan hari raya kita yang ditetapkan Bapa Yahweh, diganti semua oleh mereka. Terus juga penyembahan berhala. Nah, yang saya curiga ini, mereka ini sekarang seolah-olah ini kayak tenggelam ya, Pastor ya. Yang lain-lain ini yang muncul gitu loh. Yang dari Babel ini seolah-olah kayak hilang di telang bumi gitu. Nah, ini saya curiga ini dia yang diam-diam ini ternyata dia yang kontrol dunia ini. Dan ya, saya makanya mau tanya dari pandangan Mr. Pastor dari Wahyu 17-18 ini sangat jelas sekali, bukan kandidat lagi, bahkan menurut saya ini bahkan pembantaian Hitler juga, pembantaian orang Yahudi oleh Hitler itu juga ACC dari agama Babel ini, karena si Hitler itu kan juga dari sekte Jesuit dari Vatikan juga. Jadi memang ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Menurut saya ini kayak Grandmasternya loh. Mungkin saya salah, cuman sedih aja gitu. Dia istilahnya sesama dari kita. Dia yang bikin Grandmaster di dunia ini untuk malah menghancurkan umat Tuhan. Wah, ini saya sangat mind blowing sekali bagi saya. Kalau sekarang saya lihat ini kok mereka seolah-olah tenggelam gitu ya. Bahkan ada suatu artikel berkata bahwa kardinal yang sekarang ini adalah kardinal yang terakhir. Tidak ada lagi berikutnya. Saya dengar. Iya Bang, jadi ini kayak benar-benar ini kayak sudah diangkat lah sebagai calonnya yang akan memimpin dunia ini. Bahkan dia juga bikin sepesawat itu one word, itu satu order, one word order di pesawatnya itu juga. Iya.
Nah ini dia, saya cuma mau tahu update terbarunya tentang Babel ini bagaimana. Kok seolah-olah hilang tenggelam ini di zaman sekarang ini. Itu aja Iya, sih, Pastor Roy. Buat iya, tambah saya wawasan kita semua ya. betul. Kecurigaan saya ini beralasan atau tidak menurut Pastor Roy? Silakan. Saya rasa memang sangat beralasan karena satu ya, negara yang paling kaya di dunia ini mana? Nggak usah disebut lah, pakai huruf aja dah. C Ya, or P. A? Itu Oke. aja. Ya udah itu aja. Oh, Tadi sudah. terkaya. Oke. Ya, itu negara yang paling kaya di dunia. Itu adalah ini hurufnya. Ya, yang tadi ya memang sudah disinggung. Nah, memang salah satu kekayaannya karena mereka juga pernah mengeluarkan surat penghapus itu dia ya kesalahan dan sebagainya, ya kan? Pernah dengarkan ya? Nah, tapi saya sedikit ini ya, saya nggak terlalu nyaman dengan perkataan mereka itu dari antara kita, tidak. Karena mereka itu hibrid. Saya pernah cerita dengan Ibu Kathy, ini adalah agama hybrid, ya, agama campuran, begitu. Campuran dari mana? Dari Mesianik dan juga dicampur dengan Konstantin, begitu. Saudara ngerti sendiri. Itu muncul. Jadi ini bukan dari antara kita, bukan. Mereka memang pakai kanon dari seperti yang kita, ya, tetapi mereka bukan seperti kita, bukan. Kita lain, kita stream kita betul-betul lain, begitu. Ya. Tapi satu hal, memang pergerakan mereka adem ayem, ya kan. Tapi kalau kita lihat mereka juga nggak adem ayem, mereka punya agenda, ya. Saya bersyukur sekali bisa kenalan dengan Pastor Yosef Aditya, ya, bisa nambahin banyak hal juga di tengah-tengah komunitas kita ini, begitu. Ya, jadi mereka ini kelihatannya senyap, tetapi tidak senyap. Mereka terus bergerak di dalam penyatuan-penyatuan yang jauh lebih dahsyat lagi. Nah, kita jangan sampai kaget begitu ya. Ingat, jangan ngikutin mereka karena mereka itu hybrid, ya. Kalau sudah namanya hybrid itu berarti tidak murni begitu, ya. Kita jangan terperangkap ke arah situ, begitu. Luar biasa, Pastor. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan yang lain dulu. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih, Sister. Haleluya, Terima kasih, haleluya. Pastor Yosef. Mohon info berapa tahun lagi Ibu Kathy dunia ini? Apakah 1000 tahun lagi? Ya. Ya, jadi kita ini sedang masuk di dalam penggenapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Di dalam pola 2030, saya sudah panjang lebar menjelaskan bahwa Yeshua HaMashiach akan datang di buka bumi ini, menjejakkan kakinya di Mount of Olive, ya, Bukit Zaitun, itu ya diperkirakan tahun 2030 ini dengan pola misteri 2030, ya, coba diulangin lagi. Nah, setelah itu Yeshua HaMashiach akan memerintah 1000 tahun, ya, full 1000 tahun. Jadi di dalam pemerintahan 1000 tahun itu Yeshua betul-betul memerintah sebagai raja dan kondisi akan dikembalikan seperti di Taman Eden saat itu, ya. Dan di akhir dari kerajaan 1000 tahun setan akan dilepas untuk sementara, ya. Setan akan dilepas untuk sementara dan mempengaruhi banyak orang dan mereka memberontak lagi walaupun mereka sudah diberi kesempatan hidup enak selama 1000 tahun, tapi hati mereka condong kepada Satan, ya, sehingga terjadilah satu peperangan yang disebut peperangan Gog dan Magog. Ini adalah peperangan yang terakhir, dan disitulah Bapak Yahweh menghanguskan orang-orang yang memberontak, dan kemudian bumi ini akan dilenyapkan. Dan itu terjadi sekitar tahun 3030. Jadi kita masih ada 1000 tahun ke depan. Begitu. 1000 tahun ke depan. Iya kan? Betul kan? Masih ada 1000 tahun ke depan. 3030, baru bumi ini akan dilenyapkan dengan api. Itu kan penjelasan 2030 bagian yang ketiga tentang Bereshit.
Masih lama banget ya, Pak? Lama banget, ya buat Karena kita enggak, karena kita kita udah nih, nggak sabaran ini. kan kalau kita kan tinggal nunggu pengangkatan. Kalau nunggu pengangkatan kan kita nggak harus menunggu sampai 3030. Kita nunggu pengangkatan kan berarti kita dapatnya di 2026 perkiraannya. Shalom Pak, apakah orang Israel yang percaya pada Tuhan Yeshua HaMasyiah dan taat dengan firman Elohim juga mengalami rapture? Jawabannya adalah ya. Jadi bagi mereka yang percaya kembali kepada Yeshua HaMasyiah sebelum terjadinya rapture, mereka akan dihitung sama dengan orang-orang Goyim yang menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah. Jadi standarnya sama. Gitu. Dan pada saat rapture mereka juga akan terangkat. Iya, Pak Yosep dari Puji Astuti. Pak Yosep, yang tanggal 6 bulan 6 2022 itu ada rencana apa, Pak? Ya, jadi begini. Tanggal 6 bulan 6 2022 ini memang unik. Ya, saya pernah menjelaskan ini unik karena akan keluar angka 666. Nah, biasanya kalau tanggal unik seperti ini itu mereka ambil untuk merepresentasikan acara-acara mereka. Nah, apa itu saya sendiri nggak tahu begitu ya. Tapi yang jelas saya kasih contoh. Contohnya itu seperti pada saat yang pernah saya ungkapkan, yaitu saat euro itu dikeluarkan. Ya, euro itu sudah dirancang itu puluhan tahun, saudara. Ya, sudah dirancang sejak Eropa terpecah-pecah. Ya, itu euro itu sudah mereka sudah punya planning, mungkin tahun 50 atau 40 kalau nggak salah. Ya, sejak itu mereka sudah planning untuk penyatuan mata uang euro. Dan dulu Belanda mata uangnya gulden, ya. Apa itu namanya, Jerman mata uangnya Deutschmark, ya. Itali lira. Nah, itu mereka satukan menjadi satu mata uang dan mereka launch, mereka grand openingnya itu 1 Januari 1999. Mereka pakai huruf unik di situ, yaitu 1 Januari 1999. Kalau 1 dibalik tetap angka 1. Kalau 999 dibalik jadi angka 666. Jadi begitu mereka ada angka unik, mereka akan ambil. Nah, kita lebih baik siap-siap saja begitu. Apa yang bakal terjadi, saudara pasang antena rohani yang baik dengan filter yang baik, ya, dengan filter yang baik. Jangan pakai filter yang salah. Filternya harus firman berdasarkan pola Ibrani, dan saudara kita akan menangkap apa yang bakal terjadi di Juni 6 2022 begitu. Iya, ada lagi ini, Pak. Karena begitu saudara melihat, ya, saya kasih tahu bahwa untuk masuk dalam 3,5 tahun yang kedua ini ada beberapa tanda unik. Yang paling unik itu adalah 2 saksi, saudara. Ya, 2 saksi dari Yahweh. Nah, ini unik sekali, ya. Dan 2 saksi ini muncul itu banyak penentangnya, begitu. Nah, kita nggak tahu sampai di sini tuh, sampai sekarang tuh bentuknya akan bagaimana 2 saksi ini, ya. Nah, kita hanya menunggu saja. Dan kemudian yang kedua adalah pembangunan bait suci. Ya, pembangunan bait suci menurut pola yang dari kitab Mazmur itu diperkirakan akan segera muncul begitu. Nah, kalau itu sampai betul-betul muncul, ya sudah, kita sudah dapat memastikan, ya, kita sudah dapat memastikan 3,5 tahun ke depan akan terjadi apa, yaitu rapture, gitu. Iya. Ini ada Bapak Let's Study, silakan karena dia juga banyak bertanya ya. Oh, Jadi silakan, saya welcome. nggak nemuin pertanyaannya di komen live chat. Silakan Pak. Shalom Pak Lesadi. Salam Pak Roy. Shalom. Kedengaran ya? Kedengaran. Saya sih mengkonfirmasi saja, karena selama ini kita di gereja yang lama, itu para imam selalu berkata kita menantikan anti Hamasyiah. Nah, padahal kalau dari yang saya pelajari,
Sebenarnya kitab Wahyu itu bukankah sudah digenapi dan sedang kita jalani sekarang? Karena kalau dari pengertian anti Hamasiyah sendiri itu adalah orang-orang yang menolak Hamasiyah itu sendiri. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu kita baca, itu jelas sekali bahwa kayak seperti 7 jemaat, surat dari Rasul Paulus kepada 7 jemaat, itu semua kan sudah terjadi gitu loh. Kadang-kadang kalau kita dengar dari imam gereja yang lama, seolah-olah bahwa itu akan datang. Padahal itu kan semua sudah berlalu begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya ketika saya pelajari itu, sebenarnya kita ini sudah masuk di kitab Wahyu sampai di pasal berapa ya begitu loh. Ya, oke. Ya, saya akan jawab begini. Sebetulnya pengertian kitab Wahyu itu identik dengan pembahasan kita dari Matius 24 ini. Ya, identik. Identiknya bagaimana? Dalam arti kalau tadi saya sudah jelaskan mengenai Matius 24 ayat yang ke-15 sampai 28. Ya, kalau bisa ditampilkan sedikit lagi bagannya. Oh, Ya, ini dia. Matius 24 ayat 15 dan 28 itu digenapin 2 kali. Ya, karena apa? Karena prophecy is a pattern. Jadi, nubuat itu sebuah pola yang berulang, begitu. Jadi, Yeshua saat itu mengatakan bahwa ada pembinasa keji yang berdiri di bait suci, dan itu terjadi sebelum 45 tahun sebelum 70 Masehi. Ya kan? Dan ini apa yang dikatakan Yeshua juga akan terjadi. Tapi buat sekarang kita masih belum terjadi, Pak. Ya kan? Kita masih belum melihat bait suci itu ada. Tapi sudah diproyeksikan bahwa dinubuatkan bahwa akan berdiri bait suci. Dan persiapannya sudah masif sekali. Kalau Bapak mendengarkan materinya Pak Yosef Aditya yang pertama, itu saudara Bapak bisa mendapatkan persiapan-persiapan apa saja, lembu merah, kemudian persiapan semua lengkap semua. Saya encourage saudara Bapak bisa mendengarkan untuk bisa memahami, ya. Jadi saya nggak perlu ulangin. Itu sudah terjadi. Begitu pula dengan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu memang saya tahu bahwa ada orang-orang yang memproyeksikan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu seperti 7 jemaat. Ya, itu kan arahnya itu untuk supaya memberikan kekuatan dalam masa pemerintahan kekaisaran Nero saat itu. Sebagian dari Nero dan sebagian dari kaisar yang lebih kejam lagi ya, sekitar setelah Nero kalau nggak salah. Itu sudah terjadi. Memang betul, sudah terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan ya lebih teliti lagi kitab Wahyu, ada hal-hal yang belum terjadi. Nah, itu yang tidak terjadi saat itu. Ya. Nah, kalau begitu kapan terjadinya? Nah, ternyata kitab Wahyu ini juga mempunyai kekuatan yang sama, yaitu prophecy is a pattern. Nubuat itu sebuah pola. Jadi saat itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dan juga kitab Wahyu ini menjelaskan yang akan terjadi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Kalau mereka mengatakan bahwa kitab Wahyu ini sudah digenapi, pertanyaannya, Wahyu 21, 22 sudah tergenapi belum? Jawabannya pasti belum. Karena itu adalah bercerita tentang Yerusalem baru. Ya kan? Dan sampai sekarang kita nggak lihat Yerusalem baru. Nah, biasanya mereka mengelak, oh itu arti rohani. Wah ya jangan begitu dong. Ya kan? Nggak bisa ngomong seperti itu. Ini arti harafiah kok. Ya kan? Itu Yerusalem baru yang turun dari sorga. Nggak usah jauh-jauh. Wahyu 20 dikatakan bahwa ada kerajaan 1000 tahun dan setan akan dilempar ke lautan api. Sudah terjadi belum? Ternyata belum sampai hari ini. Nah, berarti kitab Wahyu itu mempunyai 2 kekuatan seperti kitab Matius pasal yang ke-24 ini, yaitu prophecy is a pattern. Nubuat itu adalah sebuah pola, terjadi 2 kali begitu. oke.
Masih ada yang bertanya? Kalau tidak saya akan tutup karena kamar saya akan dicat, teman-teman. Haleluya. Di ujung-ujung tanduk sekalipun saya masih bisa begini, teman-teman ya. Perjuangan. Iya, silakan. Let's study. Masih Nah, ada? jadi menurut pengertian saya ketika wahyu ini diberikan kepada Yohanes di Pulau Galapagos itu Pulau kan Patmos, bukan Galapagos. Pulau Patmos ya, itu kan semua kan peristiwa belum terjadi, yang artinya ada masa di situ di dalam kitab Wahyu adalah cerita tentang setelah Yohanes mendapat wahyu, kemudian tahun-tahun kita sekarang ini dan tahun-tahun yang akan datang yang kita belum tahu. Nah, pengertian saya ada 3 tahap dari kitab Wahyu itu sendiri. Ada yang sudah berjalan di zaman sebelum kita, dan ada yang sedang kita jalanin saat ini, dan ada zaman yang akan datang yang akan kita lalui ya. Syukur-syukur nggak melaluinya gitu kan. Nah, pengertiannya jadi yang kalau saya baca dari awal pengertiannya seperti Kaisar Nero. Kaisar Nero dilambangkan dengan 63 kali ini, itu munculnya kan baru-baru sekarang setelah ada, kalau saya perhatikan ya Pak, setelah adanya versi kitab terutama yang beda versi dengan penyebutan nama lama. Baru dikeluarkan Kaisar Nero ini adalah lambang daripada 63 kali tersebut. Sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum saya menemukan sendiri nama Tuhan yang benar ini, itu simbol 63 kali belum pernah digandengkan dengan Kaisar Nero. Jadi ada pergeseran bagi saya, ada satu bentuk bahasa saya pemaafan gitu loh, atas kalimat-kalimat yang sebelumnya sudah tertulis gitu loh. Nah, di sini saya mendapat pengertian bahwa sebenarnya ini adalah bentuk kamuflase gitu ya, kalau dengan Kaisar Nero tersebut. Karena kalau 63 kali itu bagi saya itu satu angka yang mutlak, harfiah, tidak perlu ditafsirkan gitu loh. Nah, sekarang ini kan baru ditafsirkan, dan itu trennya baru belakangan berapa tahun ini gitu loh Pak Roy. Iya. Yang saya dapat itu tambah kebalikannya dari Bapak begitu. Yang saya pernah dengar itu mereka sudah menetapkan bahwa ini jauh ya, sekitar hampir 20 tahun yang lalu tambahan. Itu saya sudah dapat pengajaran bahwa kitab Wahyu ini sudah totali semua sudah digenapi. Ya, bahkan sudah selesai. Jadi pengajaran itu juga mengatakan bahwa tidak ada rapture ya, dan kita ini sedang nanti dunia ini akan jauh lebih baik dan menuju kepada kerajaan 1000 tahun. Bahkan seperti itu. Dan hamba Tuhan itu dia menjelaskan bahwa memang yang angka 3 kali 6 itu adalah representasi dari Nero begitu. Ya, itu saya sudah terima lama sekali begitu. Jadi yang saya terima itu sudah kebalikan. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak let's study ya. Kita bisa lihat bahwa pola daripada kitab Wahyu ini itu sama dengan pola daripada daripada Matius pasal yang ke-24, yaitu nubuat adalah pola yang berulang begitu. Ya, kadang-kadang kan kalau kita lihat itu ada alasan pembetulan ya, dalam pengertian bahwa firman itu hidup, ya dan amin, kata pendeta-pendeta yang dahulu yang saya pernah tahu. Nah, kemudian pada prinsipnya sebenarnya kalau kita bilang lambang itu semua diartikan kepada nama Nero, nama yang lain-lain, ini kan jadi kabur gitu loh. Yeah. Pengertiannya menjadi kabur, karena saya pernah dapat juga dari channel seperti Milka Sabat, ya, itu menerangkan bahwa huruf C, si stigma itu juga 63 kali. Iya, saya tahu itu. Dalam Yunani. Nah,
Jadi kalau semuanya dirembet-rembet seperti itu, bukankah pengertiannya kita menjadi kabur gitu loh. Bahkan penemu microchip sendiri mengatakan bahwa microchip itu harus dibuat dalam 6 bit kali 3. Baru terciptalah yang namanya microchip. Nah, ini kan jadi kabur sekali dari makna dari kitab Wahyu itu sendiri kalau kita mengartikan bahwa itu tidak harafiah begitu loh. Artinya bisa disamarkan atau dikamuflasekan. Bukankah itu sebagai satu penyembunyian fakta ya kalau saya bilang gitu. Iya, iya. Ya, kenyataannya sekarang apa yang terjadi di kitab Wahyu ini juga sudah mulai terlihat dengan jelas gitu. Bahwa kita sedang mengarah ke pengangkatan dan mengarah ke kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali. Justru kembali ke pertanyaan awal tadi, sebenarnya kita ini sudah di pasal berapa ya Pak menurut Pak Roy? Kalau menurut saya kita masih di dalam masa gereja. Jadi Fatsal sampai Fatsal yang ketiga. Di Wahyu ya Pak ya? Ya, tetapi ingat bahwa Fatsal yang ke-6 itu adalah suatu permulaan puncak daripada masuknya di 3,5 tahun yang kedua. Yang pertama. Jadi kita ini masih di dalam masa gereja. Bukankah anti Hamasyiah ini sudah terjadi Pak kalau kita mau ngomong. Jadi mungkin sudah ada 2000 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu yang saya maksud ya Pak Roy. Ya. Karena pengingkaran daripada nama itu sendiri seperti di Yohanes 5 ayat 43 gitu loh. Ya, karena tidak ada unsur-unsur sama sekali nama Bapak Yahweh. Ya, kalau mau lihat dengan jelas, ya, di 1 Yohanes 2 ayat 18, itu dikatakan bahwa anti Hamasyiah itu sudah keluar, sudah muncul itu bukan 1400 tahun yang lalu. Tetapi spirit ini, roh ini sudah bergerak 2000 tahun yang lalu. 2000, maka 2000, 1400 itu. Ya, nah, jadi spirit ini betul-betul sudah bergerak. Nah, sekarang ini lebih kental lagi yaitu dengan adanya formation atau formasi yang menguasai secara global, begitu. Ya, jadi tapi ingat satu hal, kita tidak boleh lupa bahwa di 2 Tesalonika itu di perkataannya Rabi Saul bahwa orang ini tidak akan bisa muncul karena masih ada yang menahan dia. Betul. Itu patokan. Nah, kalau yang menahannya ini diangkat, baru dia bisa muncul, ya kan? Dan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain, ya, grand openingnya itu adalah 3,5 tahun yang kedua, bukan 3,5 tahun yang pertama. Jadi official mereka berkuasa, jadi apa itu ya? Yang sah mereka berkuasa, menunjukkan giginya, itu adalah hanya di 3,5 tahun yang kedua. Hanya di 3,5 tahun yang kedua. Ayatnya banyak. Saya sudah jelaskan di materi yang 2030 di bagian yang ketiga. Ya. Yang bagian yang ketiga. Setelah saya jelasin soal Bereshit, nah itu saya jelaskan kapan itu rapture. Itu ayatnya banyak itu. Saya tunjukkan hampir sekitar 5-7 ayat di situ. Dan itu official daripada anti Hamasyiah yang akan berkuasa hanya 3,5 tahun. Bukan 7 tahun. Jadi walaupun mereka sekarang sudah bergerak, tetapi mereka tidak bisa menampakkan diri karena apa? Karena mempelai Yeshua HaMasyiah belum terangkat. Begitu. Jadi mereka tidak punya hak di dalam 3,5 tahun yang pertama. Karena di 3,5 pertama mereka sedang terus mempersiapkan matangnya untuk rencana mereka di dalam 3,5 tahun yang kedua. Begitu. Kalau bukan yang di 2022 ini Pak. Karena bukan. Seremonialnya ini 2022 kalau saya lihat ya. Ya, mereka saya dengar pengajaran yang mengajarkan bahwa akan ada terjadi sesuatu di tahun 2022 ini, ya. Tetapi kalau kita lihat, selama mempelai Yeshua HaMasyiah belum terangkat,
orang ini tidak bisa muncul. Itu sudah solid, nggak bisa diotak-atik lagi. Dan beberapa ayat juga sudah menetapkan bahwa masa mereka hanya 3,5 tahun yang kedua. Jadi, berdasarkan pola itu, kita bisa lihat mereka akan munculnya sekitar 2026 atau 2027. itu berdasarkan perhitungan tahun Gregorian atau tahun Yahudi, Pak? Gregorian. Gregorian. Iya. Karena tahun Gregorian dan tahun Yahudi sekarang juga nggak ada bedanya. Karena tahun Yahudi itu juga mengikutin, cuman bedanya itu hanya sedikit maju dan mundur, begitu saja. Ya, tidak selalu mundur kayak tahun kalendernya orang Islam, itu selalu mundur. Nggak, kita ngitung nggak seperti itu. Karena kalau untuk perhitungan Ibrani sih saya belum begitu ngerti sih, makanya Enggak, masih bingung. Iya. Pakai Gregorian, Pak, pakai Gregorian. Terima kasih Pak Roy. Iya, haleluya. Saya senang sekali bisa kenalan dengan Pak Let's tadi. Iya, sepertinya Bapak singkat aja jawabnya. Ini ada kasihan juga kalau nggak dijawab ini. Tunggu sebentar. Ya, pertanyaannya Ini bagaimana? dari Bu Keti, saya ulang tentang bait suci yang masih di dalam tanah. Ini akan muncul dengan cara penemuan candi-candi atau dengan cara bagaimana? Bait suci sekarang itu nggak di dalam tanah. Bait suci yang sekarang ini memang sudah dicongkel semua oleh Titus. Jadi betul-betul porak-poranda tidak ada sisanya sama sekali. Dan bait suci yang akan dibangun ini mereka akan bangun. Jadi tidak ada yang tersisa di tanah sekarang ini. Ya, yang ada hanya tempat platformnya saja, ya. Tapi di atasnya kosong, tidak ada apa-apa. Dan mereka akan bangun ini. Jadi seperti cara itu pembangunannya. Iya, itu aja Pak. Jadi terima kasih banyak Bapak Haleluya. Roy. Luar biasa malam ini. Sampai 3 jam Pak. 3,5 jam nih kita. Luar biasa. Iya. Nggak merasa ya. Oke, terima kasih Bapak Roy. Ya, kita akan doa atas terlebih dahulu ya. pengajarannya. Iya, oke. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, segala rencana Bapak Yahweh dan juga firman yang telah ditabur ini memberikan impact sehingga banyak jiwa boleh percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, menerima keselamatan, masuk di dalam baptisan pembaharuan dengan nama yang benar, dan mengubah pola pikir sesuai dengan firman Bapa Yahweh, tidak mengikuti pola daripada duniawi ini yang penuh syarat dengan penyembahan berhala. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau menyertai, memberkati, dan juga seluruh peserta yang ada sekarang, yang juga chatting semua, ya, dan juga JNAS dan juga Ibu Keti dan seluruh pembicara-pembicara, pelayan-pelayan, mempelai-mempelaimu yang sangat mempunyai hati untuk boleh memberikan kebenaran sesuai dengan akar aslinya, yaitu akar Ibrani yang Bapak Yahweh telah tetapkan. Terima kasih Bapak Yahweh, protek kami dari segala serangan roh jahat bentuk apapun juga, dan biar kami bertumbuh terus di dalam anugerah Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Amin. Terima kasih Bapak Roy. Terima kasih. Terima kasih, selamat beraktivitas. Shalom. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Roy ya.